KPK nanti akan menginformasikan kembali. Febri mengaku tidak keberatan dengan penundaan pemeriksaan ini. Kehadirannya dipastikan sebagai bentuk kooperatif sebagai saksi kasus suap dalam PAW anggota DPR. Hari ini karena sejumlah penyidik sedang cuti, jadi karena sejumlah penyidik sedang cuti, dan mungkin penyidik yang ada sedang ada tugas yang lain ya, maka jadwal pemeriksaan untuk saya akan di reschedule. Jadi dijadwal ulang, estimasinya ya kemungkinan tentu setelah Lebaran ya. Ini menjadi pertanyaan buat kita, ini sangat janggal dan sangat aneh karena tidak ada kaitannya rekan kita, Saudara Febri, dengan perkara Harun Masiku. Ini yang perlu kita sampaikan. Kalau rekan-rekan mungkin bisa menanyakan juga kepada pihak KPK, apakah ini tujuannya pemanggilan ini untuk bagian, bukan kami untuk mencegah atau bagian dari untuk menghalangi kami sebagai advokat dalam menjalani tugas, menjalani profesi kami. Karena apa? Kita tahu bahwa pemanggilan-pemanggilan ini jangan sampai mengganggu fokus kerja dari rekan kami, Saudara Febri. Kami tidak mau seperti itu. Kemarin sudah ada pernyataan dari 15 organisasi advokat yang menyampaikan sikap bahwa menolak bentuk-bentuk kriminalisasi terhadap profesi advokat. Hari ini kami menerima informasi Febri Diansah dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku dan Doni istri Istiqomah untuk jadwal pemeriksaan yang bertepatan dengan jadwal sidang Pak Hasto Kristianto yaitu besok Kamis 27 Maret 2025. Kenapa tindakan pemanggilan hingga upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan dilakukan setelah Febri Diansah masuk sebagai salah satu tim penasihat hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto? Oleh karena itu, wajar jika kami menduga tindakan-tindakan tersebut adalah upaya teror dan intimidasi yang sangat mengganggu pelaksanaan tugas advokat. Ya, ini memang KPK harus transparan kepada publik ya dalam setiap langkah penanganan perkara Harun Masiku maupun Hasto Kristianto. Kasus ini memang harus dibuka secara tuntas, total, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Siapa saja sih yang terlibat dalam perkara ini gitu ya? Karena kan kita tahu Harun Masiku itu bukan siapa-siapa. Dia diduga dibantu di dalam melakukan kejahatan ketika menyuap Wahyu Setiawan dan ketika melakukan pelarian diri. Ya, nah, siapa saja yang membantu itu perlu dibuka kepada publik melalui proses penegakan hukum. Uang suap itu dari siapa? Perintah kepada Harun Masiku dari siapa? Ketika pelarian itu terjadi, siapa saja yang membantu, yang mendirect, yang memberikan perlindungan? Ketika Harun Masiku sedang dalam pelarian, siapa yang membiayai hidupnya? Siapa yang mengamankan diri secara fisik maupun digitalnya? Oke. Menurut kami perlu dibuka secara total. Saya tahu track recordnya Rizka Anung lah dalam melakukan OTT. Wah, nggak ada yang lolos. Gawat. Tapi kenapa Harun Masiku lolos? Kenapa Hasto lolos? Ya Bang. Ini ada cerita apa ini? Ada kaitan dengan PT IKA? Kira-kira itu. Ya Bang, pada saat itu Bang ya, ketika sudah ada pengakuan dari Wahyu bahwa uang yang di Tio itu, ini Tio ada uangnya, maka confirm bahwa peristiwa waktu itu terjadi ya, setelah terima uangnya terjadi. Beliau menyampaikan memang ada kepentingan dari Harun, dari Hasto, dan peristiwanya tidak hanya ujuk-ujuk penerimaan uang, jauh sebelumnya, mulai dari bulan Maret sejak beliau meninggal almarhum, itu sudah dilakukan komunikasi untuk Harun Masiku yang akan menggantikan. Nah, sejak saat itu kelihatan beberapa target itu panik, langsung melarikan diri. Iya, ya target itu diantaranya Harun Masiku. Ya, Hasto juga sudah paham, dia langsung sudah ada perintah-perintah tuh bahwa Hasto melalui orangnya. Pada saat ekspos pun itu kan pertama itu kita berat sekali Bang, memasukkan nama Harun atau Hasto, padahal faktanya mereka berdua kepentingan uang dari mereka berdua, gitu kan. Pada saat itu saya ngomongnya uang dari
Pak Hasto. Padahal uang itu ngambil di mana? DPP kan? DPP, uang dari DPP. Mestinya kalau misalnya Pak Hasto ini sadar bahwa dia harus bertanggung jawab, tidak mengait-ngaitkan kepada partainya, dia harus akui itu. Pak Hasto ini hanya sekian dari yang ini, yang kita ini kan kita tangkap yang kita tetapkan waktu saat itu. Ada beberapa hal ya di belakangnya ya. Ada beberapa hal yang di belakangnya gitu kan. Di belakangnya apa nih? Nah itu Ada apa kira-kira? kita saat itu kita sudah punya bahan ya Bang ya. Harun ini penyelidik Dumas itu sudah punya bahan sumber uang dari mana. Harun ini kan kita sudah paham juga, dijelaskan bahwa sangat dekat sekali atau diprioritaskan oleh Pak Hasto. Dan dia punya jasa apa dia? Tanda tangan rekomendasi itu siapa Bang yang tanda tangan? Sekjen dan ketum Bang. Kita semua yang terkait dengan kasus ini dulu sudah paham. Kasus ini di belakangnya ada kasus lain yang berupaya ditutup-tutupi. Betul Bang. Tapi yang menarik, itu dibilang bahwa ada kaitan dengan BLBI. Saya berpikir keras. Kita ceritakan sekarang nggak ya? Pemirsa, politisi senior P3 yang juga mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Jan Faris diperiksa terkait dengan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku. Jadi apa aja ditanya Pak soal penggeledahan Pak? Tanya dong. Pak ditanya soal Harun Masiku nggak Pak? Tanya sama penyidiknya, nanya sama saya yang mereka dia. Kan tadi Bapak ditanya apa gitu penyidik Pak? Ya, ditanya gitu ya. Ya, informasinya Bapak jadi dapat duit dari Pak Hasto buat donatur suap Pak Harun Masiku, itu benar nggak Pak? Tanya dong, mau penyidik. Pak, heran nanyanya. betul bahwa tadi malam ada kegiatan penggeledahan di rumah saksi atas nama inisial DF. Informasi yang kami dapatkan dari penyidik, ditemukan dan disita dokumen serta barang bukti elektronik. Penyidik memiliki informasi, petunjuk maupun berdasarkan keterangan saksi sehingga kegiatan penggeledahan tersebut dilaksanakan oleh penyidik tadi malam. Jadi masih didalami bagaimana peran beliau dan kita tunggu saja sama-sama update-nya. Kalau bagaimana saya tidak bisa membuka, tentunya nanti teman-teman harus menunggu pada saat semua alat bukti bisa disajikan di persidangan, Pak. Penyidik kan sudah mendapatkan beberapa masukan atau bukti-bukti atau dari keterangan saksi yang lain. Mungkin ada diduga ada keterlibatan saudara DF ini terkait perkara Harun Masiku yang saat ini sedang berjalan ya. Jadi nanti itu kita tunggu saja apakah dari banyak ada sekitar 3 koper ya kalau tidak salah ya. 3 koper itu apakah nanti akan pasti akan dibunyikan, akan dilakukan pemeriksaan saksi kepada yang bersangkutan juga. Saya yakin untuk keterangan saat ini bahwa ada keterangan saksi-saksi yang terbaru atau bisa juga dari keterangan tersangka yang sekarang saat ini sudah bertambah ya. Ya saudara HK dan juga Pak DIY ya, bahwa menyebutkan nama yang bersangkutan bisa jadi juga seperti itu. Karena kan yang kita tahu juga bahwa Pak DF ini adalah sedikit banyak ada isu-isu yang menyebutkan mungkin ya ada hubungan dengan pihak-pihak tertentu yang pada saat itu mendalami perkara atau menjalankan kasus PAW ini sehingga Harun Masiku menjadi harus terpilih menjadi salah satu kandidat ketua anggota DPR Republik Indonesia pada saat itu.